Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waniara. Saya dari kelas 2 TIB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar PHP, di mana dasar-dasar PHP itu terbagi beberapa macam. Pertama yang saya jelaskan adalah memahami variabel, di mana di dalam memahami variabel terdiri dari 3, yaitu global, lokal, dan statik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang lokal. Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam sebuah fungsi dan tentunya hanya dapat diakses oleh fungsi itu sendiri. Jika variabel tersebut diakses dari luar fungsi, maka akan menyebabkan error. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Seperti ini. Nah, di sini hasilnya sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami konsep array. Nah, di dalam memahami konsep array ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu numerical array, associative array, dan multidimensional array. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang multidimensional array, 2 dimensi. Nah, array multidimensional adalah array yang mengandung satu atau beberapa array lain di dalamnya, atau bisa dikatakan array dalam array. Sehingga kita dapat membuat array dimensi 2 maupun array dimensi 3. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nilai array ditampilkan secara manual dan nilai array ditampilkan dengan looping bersarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami konsep conditional statement. Nah, di dalamnya terbagi ada beberapa bagian, yaitu struktur logika if, struktur logika if else, struktur logika if else, dan struktur logika switch case. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur logika if. Contoh 1. Nah, di sini dia menyatakan selamat Anda lulus. Nah, kita akan mengeceknya. Nah, dia akan keluar hasilnya seperti yang di codingan selamat Anda lulus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami konsep fungsi. Kegunaan fungsi adalah mengurangi pengulangan kode dalam program. Fungsi membuat kode lebih mudah untuk dimainkan. 3. Dengan menggunakan fungsi membuat kita lebih mudah mengeliminasi error. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dengan menggunakan argumen, dengan menggunakan parameter. Penggunaan istilah parameter kadang juga disebut argumen. Sebenarnya, argumen lebih tepat digunakan pada saat pendefinisian fungsi, sedangkan parameter pada saat kita memanggil fungsi. Nah, di sini akan kita lihat hasilnya. Nah, di sini penjumlahan kedua bilangan 30. Karena di codingan tadi 10 tambah 20, maka hasilnya 30. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu lagi yang melakukan perhitungan luas bujur sangkar dan volume kubus.
Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu luas bujur sangkar adalah 25, volume kubus adalah 125. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami konsep looping. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan for, contoh 1. Nah, di sini contohnya untuk mencetak perulangan nilai dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 10. Ketika angka 10 dicetak, maka perulangan akan berhenti dan akan dicetak kalimat perulangan selesai. Nah, di sini kita akan mengeceknya. Nah, di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan perulangan selesai. Nah, kita akan ngetes yang perulangan while. Contoh 2. Nah, di sini implementasi instruksi break dengan contoh kasus sama. Maaf, dalam contoh ini kita akan mencetak bilangan genap antara 1 sampai dengan 10 untuk menandakan bahwa bilangan tersebut dikategorikan bilangan genap. Maka kita dapat menggunakan modulus persen. Modulus merupakan nilai sisa dari pembagian. Nah, yang saya jelaskan tadi termasuk di perulangan while contoh 1. Nah, ini juga hasilnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang instruksi break dalam looping perulangan for 1. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya seperti beda dari yang sebelumnya, yaitu angka 1 memiliki total setelah dijumlah 2 sama dengan 3, dan angka 2 memiliki total setelah dijumlah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami konsep tipe data. Di dalam konsep tipe data ada beberapa bagian, yaitu tipe data integer, tipe data float, tipe data string, tipe data boolean, tipe data array, tipe data objek, tipe data resource, tipe data null. Di sini saya akan menjelaskan tentang string, contoh double quotes. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan data yang sama dengan model penulisan pada double. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Pusat ilmu secara detail, don't worry, be happy. Nah, di sini kita akan menjelaskan objek contoh 1. Nah, kita akan melihat hasilnya. Nah, hello world. Sudah keluar hasilnya. Hello world. Nah, di sini di codingannya bertulisan hello world dan munculnya juga hello world. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.